Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Dayanu Iksanuddin, Fakultas Teknik dengan Prodi Teknik Informatika. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Logika dan Algoritma. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi dengan judul Sistem Penilaian Otomatis dengan Randomisasi Soal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wade Selvian selaku moderator dan pemateri pertama. Baiklah, langsung saja masuk pada pembahasan materi. Baik, judul tugas kami ialah Sistem Penilaian Otomatis dengan Randomisasi Soal, yang disusun oleh yang pertama ialah Ajit Maulana Aziz dengan NIM 24650022. Yang kedua, Awalur Ramadan Mukmin dengan NIM 24650028. Yang ketiga, Ahmad Yasin dengan NIM 24650030. Dan yang terakhir, saya sendiri, Wode Selvian dengan NIM 24650008. Baik, sistem penilaian otomatis dengan randomisasi soal. Sistem ini dirancang untuk membantu proses penilaian ujian secara otomatis dengan menggunakan randomisasi soal. Sistem ini menggunakan bahasa pemrograman C++ untuk mengimplementasikan algoritma, randomisasi, dan penilaian otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yasin dengan NIM 24650030. Saya di sini sebagai pemateri kedua. Tanpa perlu berlama-lama, saya akan langsung ke materinya. Ada 3 poin yang akan saya bawakan dalam materi kelompok kami ini, yaitu yang pertama itu latar belakang dari pembuatan proyek sistem penilaian otomatis dengan randomisasi soal. Dan poin yang kedua itu yaitu tentang rumusan masalahnya. Dan poin ketiganya yaitu tujuan dari penelitian atau pembuatan dari proyek kami tersebut. Oke, langsung saja ke poin yang pertama, yaitu latar belakang dari proyek kami. Sistem ujian berbasis komputer telah menjadi solusi yang efektif dalam dunia pendidikan. Sistem penilaian otomatis dengan randomisasi soal meningkatkan objektivitas dan efisiensi dalam evaluasi. Randomisasi soal mengurangi kemungkinan kecurangan dan memastikan setiap peserta mendapatkan urutan soal yang berbeda. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu rumusan masalahnya. Yang pertama yaitu implementasi algoritma randomisasi, yaitu bagaimana cara mengimplementasikan algoritma randomisasi dalam sistem ujian berbasis C++. Rumusan masalah yang kedua yaitu penyimpanan dan penampilan soal, yaitu bagaimana cara menyimpan dan menampilkan soal serta jawaban menggunakan struktur data yang efisien. Dan rumusan masalah yang ketiga yaitu mekanisme penilaian otomatis. Bagaimana mekanisme penilaian otomatis dapat diterapkan dalam sistem ini. Lanjut ke poin ketiganya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu pengembangan sistem penilaian otomatis, yaitu mengembangkan sistem penilaian otomatis yang mampu memilih soal secara acak. Yang kedua yaitu efisiensi evaluasi ujian, yaitu membantu evaluasi ujian secara efisien. Mungkin itu saja yang saya dapat bawakan pada materi saat ini. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Awalur Ramadan Mukmin, NIM 24650026, ingin menjelaskan sedikit tentang algoritma randomisasi dan struktur data. Randomisasi soal bertujuan untuk membuat setiap pengguna mendapatkan soal yang berbeda. Algoritma Faucier-Shuffle digunakan untuk mengacak urutan soal. Algoritma ini bekerja dengan cara mengambil daftar soal yang ada dan menukar posisi soal secara acak menggunakan nilai acak dari fungsi run. Struktur data yang digunakan adalah array of struct untuk menyimpan soal dan jawaban. Struktur question dan dibuat untuk menyimpan teks soal, pilihan jawaban, dan jawaban yang benar. Struktur data ini memungkinkan penyimpanan data dan pengambilan data soal dan jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajit Maulana Aziz dengan NIM 24650022. Oke, langsung aja masuk materinya. Penilaian otomatis. Penilaian otomatis dilakukan dengan membandingkan jawaban
pengguna dengan jawaban benar. Jika jawaban sesuai, maka skor akan bertambah. Jika jawabannya salah, maka sistem akan menampilkan jawaban yang benar. Sistem ini memberikan umpan balik langsung kepada pengguna sehingga mereka dapat mengetahui hasil penilaian mereka secara real time. Selanjutnya, implementasi sistem penilaian otomatis dengan randomisasi soal dengan menggunakan bahasa program C++. Sistem ini dirancang menggunakan pendekatan berbasis konsol dengan menggunakan fitur-fitur utama. Yang pertama itu input soal dan jawaban. Sistem menerima input berupa soal dan jawaban yang diorganisasi menggunakan struktur data quench. Struktur quench ini memiliki 3 elemen. Yang pertama itu pertanyaan. Kami menggunakan string untuk berisi teks soal. Pilihan jawaban kami menggunakan array 4 opsi jawaban A, B, C, D. Jawaban benar kami menggunakan char, huruf yang menunjukkan jawaban benar seperti A, B, C, dan D. Yang kedua, randomisasi soal. Soal ditampilkan dalam urutan acak setiap kali program dijalankan menggunakan algoritma Fisher-Yates-Shaffer. Algoritma Fisher-Yates-Shaffer ini bekerja dengan mengacak elemen-elemen array secara efisien. Menukar elemen tersebut dengan elemen lain di posisi acak, mengulangi progres hingga elemen pertama. Ketiga, penilaian otomatis. Sistem ini memeriksa jawaban yang diberikan oleh pengguna dan membandingkan dengan jawaban benar dari masing-masing soal. Input jawabannya dari pengguna diambil menggunakan fungsi sin. Jawaban dibandingkan dengan elemen konkret answer pada struktur quench. Jika jawaban benar, skor bertambah 1. Jika salah, sistem menampilkan jawaban yang benar. Hasil langsung ditampilkan setelah setiap soal dijawab. 4. Output hasil. Sistem menampilkan skor akhir dan evaluasi berdasarkan jumlah soal yang dijawab dengan benar. Skor dihitung dari jumlah jawaban benar yang disimpan dalam variabel. Berikut adalah implementasi sistem penilaian otomatis dengan randomisasi soal dengan menggunakan bahasa program C++. Baiklah, dari penjelasan rekan-rekan saya sebelumnya, saya akan menarik kesimpulan bahwa sistem berhasil mengacak soal dari bank soal dan melakukan penilaian secara otomatis dengan hasil langsung ditampilkan. Untuk pengembangan selanjutnya, sistem dapat ditingkatkan dengan menambahkan basis data untuk menyimpan soal dalam jumlah besar dan agar tampilan lebih menarik. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.